clustering, kita memerlukan ini ya. Ukuran similaritas antar data. Ya. Ukuran similaritas dan disimilaritas. Similaritas itu nilainya antara 0 sampai dengan 1. Semakin besar, semakin mendekati 1, maka dia semakin mirip. Artinya kalau 1 ya dia akan sama persis identik. Ya. Sedangkan ukuran disimilaritas ini lebih berhubungan dengan jarak. Jarak, ya. Jadi artinya apa? Semakin kecil ya jaraknya semakin kecil kan? Berarti dia semakin mirip. Ya. Kita ini nanti bisa kita abaikan. Sekarang kita lihat contoh-contoh untuk perhitungan disimilaritas dulu, yaitu yang pertama eigen Euclidean distance. Jadi nilai yang pertama dikurangi nilai yang kedua dikuadratkan. Semua dan dijumlahkan semua. Ini contohnya, kalau kita punya data dengan 2 dimensi seperti ini, nah, untuk ukuran jarak itu adalah ukuran jarak antar data ya, bukan antar dimensinya, bukan antar atributnya. Berarti ini kan datanya ada 4, P1, P2, P3, P4. Nah, masing-masing punya nilai X, punya nilai Y. Nah, untuk perhitungan Euclidean, misalkan antara P1 dengan P2. Distance Euclidean antara P1 dengan P2 itu sama dengan, berarti yang kita lihat ini, selisih nilai setiap atributnya. Atribut X 0, 2 dikuadratkan ditambah atribut Y 2, 0 dikuadratkan. Berarti sama dengan akar 4 plus 4. Akar 8. 2, sekian. Kalau ini semua kita cari distance-nya, maka kita bisa nyatakan dalam bentuk matriks seperti ini, ya. Dimana kalau kita perhatikan bahwa diagonalnya ini pasti nilainya 0 karena distance antara dirinya sendiri kan benar-benar mirip kan tidak ada selisihnya. Ini Euclidean distance. Kemudian ada yang disebut dengan Minkowski distance. Di sini ada 3. City block distance, supremum distance, dan Euclidean distance. Yang pertama dulu, city block distance atau Manhattan distance. Ini adalah selisih absolut. Sumasi dari selisih absolut. Contoh ya, di sini kita punya ini tadi P1, P2 titiknya. Maka distance apa tadi? City block antara P1 dengan P2 itu sama dengan absolut dari selisih setiap nilai atributnya. 0 dikurangi 2 ditambah 2 dikurangi 0. Jadi sama dengan absolut 2 ditambah 2. Ya. Jadi ini. Nah, kalau yang kedua itu ada lagi yang disebut dengan supremum. Kalau supremum itu dicari nilai yang paling maksimal antara selisih absolutnya. Jadi maksimal antara apa? 0 dikurangi 2 dengan 2 dikurangi 0. Mana yang paling maksimal? Jadi ini berapa? 2 dengan 2. Berarti hasilnya 2.
Ini Minkowski distance, jadi ada 3 Euclidean distance termasuk di dalam Minkowski distance. Nah, yang berikutnya adalah Mahalanobis distance. Nah, untuk Mahalanobis distance di sini kita menggunakan kovarian matrik dari input datanya. Tadi kan sudah kovarian matrik ya. Dan kemudian kovarian matriknya itu ini lambang apa ya? Ada yang masih ingat? Ini kovarian matrik misalkan ya, sigmanya. Pangkat min 1. Matrik dipangkatkan min 1 itu operasi apa? Inverse. Oh ya, rumusnya ya. Saya nggak perlu menjelaskan ya. Nah, maka Mahalanobis itu adalah P dikurangi Q vektor dikalikan dengan inverse dari matrik kovariannya dikalikan dengan P dikurangi Q transpose. Berarti dibalik, ditukar. Tuh ya, kita lihat contohnya. Ini, misalkan kovarian matriknya seperti ini, maka Mahalanobis distance antara A dengan B. Itu berarti A dikurangi B. A dikurangi B kan ini dengan ini. Berarti berapa ini? Setengah. Yang di sini min setengah kan? Lalu dikalikan dengan, nah ini harus nyari dulu ini. Nyari inverse-nya dulu. Ya. Dikalikan inverse-nya ini. Masih ingat inverse itu 1 per AD per BC. Lalu dibalik ya. DA min B min C. Ya sudah, nanti dicari. Lalu dikalikan dengan, nah ini transpose. Kalau sebelumnya posisinya begini, menjadi posisinya begini. Nah ini diperoleh hasilnya adalah 4. Ini adalah Mahalanobis distance. Yang berikutnya similaritas. Similaritas ini biasanya dipakai untuk data yang tipenya biner atau apa itu namanya diskrit atau biner. Data dokumen misalkan. Contohnya untuk similaritas dari 2 vektor biner data dokumen, itu kita bisa hitung dengan simple matching dan Jaccard koefisien. Ya. Bedanya apa? Bedanya kalau simple matching kita perhitungkan semua jenis data. Tapi kalau Jaccard koefisien yang 00 kita buang. Yang 00 kita buang. Maksudnya data di data 1 0, data di 2 0 itu kita bisa hapus. Contoh ya. Kita punya data dokumen 1P, dokumen 2Q dengan ada 10 atribut. Nah, kalau kita menggunakan simple matching itu berarti yang cocok kan, yang sama. Berarti yang di sini 0, di sini 0. Atau di sini 1, di sini 1 gitu. Itu match ya. Maka di sini kalau kita menggunakan simple matching, ini kita hitung ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 yang match. 7 per seluruh datanya ini berapa? 10. Ini kalau kita menggunakan simple matching. Nah, kalau Jaccard koefisien, justru yang match 00 ini tidak kita hitung. Ini dihapus. Berarti tinggal 10, 01, 01. Ada yang match nggak? Ada yang match nggak? Nggak ada kan? 10 nggak match. 01 nggak match. 01 nggak match. Berarti 0 per. Sisanya ini tadi berapa? 3. Itu yang Jaccard koefisien. Jadi tinggal kita lihatnya seperti itu.
Kalau data itu bukan data biner, kita bisa hitung menggunakan kosinus similaritas. Nah, untuk kosinus similaritas, di sini menggunakan dot product. D1 dikalikan dot ya, kalikan dot, bukan kalikan vektornya ya, tapi kalikan dot, berarti setiap elemennya dikalikan. Dibagi dengan besaran dari D1 dikalikan besaran dari D2. Misalkan seperti ini D1, D2, maka dotnya dulu kita hitung. Ini artinya 3 kali 1, 2 kali 0, 0 kali 0, 5 kali 0, 0 kali 0, 0 sampai dengan 0 kali 2. Ini hasilnya 5. Kemudian besaran dari D1 ya ini. Kalau besaran dari D1 rumusnya adalah sama dengan akar dari setiap elemen D1 1 kuadrat ditambah D1 2 kuadrat plus dan seterusnya. Berarti ini kan 3 kuadrat, 2 kuadrat, 5 kuadrat dan seterusnya ditambahkan lalu diakarkan. Ini pangkat setengah berarti apa? Oke, yang D2 juga sama caranya. Kita dapatkan seperti ini, lalu kita masukkan ke rumus ini. Berarti sama dengan, ini tadi hasilnya, 5 per ini 6 sekian 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 kali 2, sekian sekian sekian. Ini hasil 0,315. Ingat, similaritas itu nilainya antara 0 sampai 1. Tidak mungkin lebih dari 1. Dan ada juga yang disebut dengan extended Jakat koefisien. Kalau tadi Jakat koefisien saja untuk biner, extended Jakat koefisien untuk yang bukan biner. Hampir mirip ya, nanti seperti ini cara ngitungnya, hanya rumusnya ini yang beda. Ya, besarannya dikuadratkan, ditambah besaran ini dikuadratkan, dikurangi dot. Nah, ini kalau kita masukkan menggunakan hitungan ini, hasilnya seperti ini. Ya. Berikutnya yang terakhir adalah korelasi. Korelasi ini menghitung hubungan antar objek secara linier. Ya. Korelasi itu dirumuskan kovarian antara P dan Q dibagi standar deviasi dari dimensi P atau atribut P dikalikan standar deviasi dari atribut Q. Nah, ini contohnya. Kalau kita menghitung korelasi antara dua objek, kita hitung dulu standar deviasi. Kalau standar deviasi, maka kita harus menghitung min kan? Min-minnya dulu dihitung, lalu dapatkan standar deviasinya. Baru kemudian kita hitung kovarian antara X dan Y. Nah, itu kita gunakan untuk mendapatkan korelasi antara X dan Y. Didapatkan nilainya adalah min 1. Nilai dari korelasi itu antara min 1 sampai 1. Jadi min 1 itu disebut korelasi sempurna. 1 juga korelasi sempurna. Yang paling tidak berkorelasi, yang paling tengah. 0. 0 itu adalah nilai yang paling tidak berkorelasi dari dua data tersebut. Kalau digambarkan seperti ini ya. Ini yang kita sebut dengan korelasi sempurna yang min 1 sampai dengan 1. Dia terletak dalam satu garis lurus. Itu yang disebut dengan korelasi. Oke. Astaga, ini tadi sudah saya